Salam semua. Gimana kabar hari ini? Terima kasih dari dari WTC cabang baru di STT Mulia ya. Setia, sorry. Tepuk tangan dulu dong. Ini salah satu cabang kita yang akan mulai 12 Juni ya Pak ya. 5 Juni nanti di STT Setia. Wow, luar biasa saudara ya. Nanti di sana akan Pak Son yang akan mengembalakan. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum dapat outline khotbah bisa scan di depan Bapak Ibu ya, scan. Supaya kita adalah murid. Katakan amin. Kalau murid mencatat. Oke Bapak Ibu. Sesuatu Bapak Ibu dalam hidup kita ada yang tidak bisa kita hindari. Ya. Ada yang nggak bisa dihindari, pasti kita hadapi suatu saat. Contohnya apa? Marah. Betul? Sudah nggak pengen marah ini, tapi marah juga. Konflik. Kita nggak ingin konflik, tetapi konflik juga. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah memanage. Amin, saudara. Sesuatu yang nggak bisa kita hindari, sekalipun kita berusaha sungguh-sungguhnya, saudara. Kita nggak bisa hindari, mungkin saudara, konflik. Betul? Suatu saat dengan siapapun kita pasti bisa konflik. Sekalipun pendeta bisa juga marah, betul apa enggak? Itu nggak bisa dihindari, tetapi yang bisa kita lakukan adalah how to manage. Maka hari ini saya bikin namanya conflict management. Bukan mengatasi konflik, tetapi apa? Memanage konflik. Amin saudara. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tetap ada damai sejahtera. Amin apa amin? Kalau kita berbicara tentang yang namanya saudara konflik saudara, itu bukanlah hal yang asing dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Bukan hal yang asing. Itu biasa kita alami. Mungkin konflik dengan istri, betul ya? Konflik dengan suami, konflik dengan gembala, konflik dengan sesama pendeta, konflik dengan sesama pengerja, itu biasa Bapak Ibu. Coba bilang bersama-sama saya, konflik itu biasa. Yang tidak biasa adalah ketika saudara merespon konflik dengan lebay. Itu yang luar biasa. Kalau kita merespon secara berlebihan, itu yang menjadi nggak biasa. Nggak biasa buat anak-anak Tuhan. Betul apa enggak? Yesus sepanjang hidupnya konflik. Betul apa enggak? Mulai dari kelahirannya saja konflik. Ini betul anak Yusuf atau enggak ini? Atau anak Tuhan? Dia selalu dipersalahkan sepanjang hidupnya oleh ahli-ahli Taurat. Konflik sepanjang pelayanan Yesus. Tetapi Yesus selalu merespon dengan baik. Amin, amin. Nah, konflik bisa kita temukan dalam keluarga, hubungan suami istri, mertua dengan mantu, antara negara, antara atasan bawahan. Sekarang lagi ada konflik di Rusia sama Ukraina ya. Berkepanjangan, belum selesai sampai hari ini. Tapi hari ini saudara, saya spesial Bapak Ibu. Spesial hari ini saudara, membicarakan tentang bagaimana kita memanage konflik di dalam keluarga. Siapa yang mau pengen memanage konflik dalam keluarga yang dengan baik? Coba bilang, sesuatu yang tidak bisa kita hindari harus di-manage. Men? Nah, seringkali saudara, kita merasa bersalah ketika terjadi konflik hubungan dalam keluarga kah,
Pelayanan dalam bisnis? Betul ya? Aduh, kenapa sih kok sempat saya konflik dengan atasan saya? Kenapa sih saya sempat konflik sama ini, sama itu? Kita konflik, saudara. Mungkin kita pikir gini, sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita nggak konflik. Sehingga ketika terjadi konflik, kita merasa bersalah. Mungkin gini, kalau saya konflik ini pasti hubungan saya jadi rusak. Hubungan saya jadi kacau. Kalau konflik antara suami istri, mungkin dia saling diam. Puasa berbicara. Sepertinya rohani, tapi itu rohana. Coba ada nggak suami istri kalau lagi konflik diam-diaman? Ada nggak? Kayak ini bukan pengalaman baru deh. Saya juga kadang-kadang kalau saya diam dia. Sehingga kita merasa bersalah. Kenapa sih? Sehingga itu bisa menyiksa diri. Betul apa enggak Bapak Ibu? Coba aja sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dikatakan berusahalah hidup damai. Tetapi hidup tidak mungkin tanpa konflik. Pak, ini kayaknya kontraproduksi nih Pak. Kontraproduktif nih. Kontra nih. Di satu sisi firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan siapa? Dengan semua. Kalau semua orang termasuk di situ siapa? Suami atau pasangan kita, anak-anak kita, mertua, mantu, musuh, atasan, bawahan, pendeta. Betul apa enggak? Berusaha hiduplah damai dengan semua orang. Tetapi kehidupan tidak mungkin tanpa konflik. Pak, apa yang gak salah ini Pak? Nah, artinya begini Pak. Berusahalah hidup damai. Artinya Pak, kalau ada konflik, segera selesaikan. Dengan cara seksama. Dalam tempo yang singkat. Selesaikan. Baru hidup damai. Amin apa amin? Jadi seringkali kita mikir gini Pak, kalau berarti berhidup dengan damai, soal firman Ibrani 12:14 ini, berarti saya tidak boleh konflik dengan siapa. Bagus saudara. Tetapi konflik itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Nah, apakah mungkin tanpa konflik dalam membangun hubungan? Mungkin gak? Loh kok gak ada suaranya nih saya tanya. Mungkin apa enggak? Coba saya tanya, siapa yang sini pernah konflik? Yang punya tangan, angkat tangannya. Semuanya? Termasuk saya. Nah berarti gini saudara. Nggak usah saya tanya lah berapa kali konflik, kayaknya sering lah. Hanya saudara, nanti kita lihat saudara. Kita lihat bagaimana sebenarnya. Harusnya Bapak Ibu, kalau terjadi konflik, hubungan semakin baik. Itu konflik Bapak Ibu. Sebab konflik itu terjadi berarti ada adjusting, penyesuaian. Kalau ada masalah antara suami dan istri sebenarnya, itu konflik itu hanya sarana untuk mengejas. Antara baut dengan mur, betul apa enggak? Kalau masuknya enggak benar, kan rusak nih. Dibuka dulu. Kemudian dibenerin, adjust. Sehingga dia bisa diputar dengan mudah. Jadi sebenarnya kalau konflik diselesaikan dengan cara yang baik, itu selalu membuahkan kebaikan dalam sebuah hubungan. Aminnya masih cempreng. Amin. Apa itu konflik? Nah, saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konflik adalah percekcokan.
perselisihan, tension, ketegangan, pertentangan. Kayaknya nih biasa terjadi ya saudara. Walaupun kadang-kadang saudara sudah cekcok, tapi cekcoknya dalam hati. Ngedumel dalam. Jadi kadang-kadang gini saudara, introvert itu saudara, dia cekcoknya di hati. Marahnya di dalam hati, nggak kelihatan marahnya. Padahal dalam seperti api yang membara. Tapi kalau ekstrovert, dia langsung BTL, banyak Batak tembak langsung. Pasti nggak marah kasih orang Batak, saudara. Langsung siak. Kalau introvert nggak tahu dia marah atau nggak marah. Bahagia kita nggak tahu. Pokoknya dia cool, calm, confident. Iklan rokok aja saudara, salah saudara. Pokoknya dia nggak kelihatan. Cekcok, perselisihan, ketegangan, pertentangan. Secara etimologi saudara, konflik itu berasal daripada kon dan fligere. Kon itu artinya bersama, fligere artinya benturan atau bertertakan. Jadi saudara, konflik itu minimal 2 orang. Ada benturan, ada ketegangan, saudara, ada bertabrakan dengan sama lain. Itu kalau terjadi berarti saudara sedang ada konflik. Nah, apa itu konflik, saudara? Konflik adalah ketidaksepahaman. Saya mau tanya, apakah kita selalu sepaham? Pak, kita sehati, Pak. Sehati, Pak. Belum tentu sepaham terus. Ada yang sehati terpaksa. Kemudian pertengkaran, perbedaan pendapat, cara pandang, perbedaan prinsip yang ditandai dengan kemarahan, putus atau renggangnya sebuah hubungan, itu konflik. Kalau kita lihat dari definisi ini Bapak Ibu, itu berarti memang kehidupan tidak mungkin tanpa konflik Bapak Ibu. Hanya bagaimana kita memanage konflik. Saudara jangan pernah pikir gini, kalau udah pelayan Tuhan itu kayaknya sudah seperti malaikat. Kau begitu sempurna gitu. Gak ada saudara. Pengerja juga kalau nggak di manage saudara, itu bisa konflik. Kalau kita baca saudara, aduh di Filipi berapa, sebentar saya cari saudara. Ini 2 hamba Tuhan yang bertengkar. Filipi 4. Nah, Eudoia dan Sinteke, 2 hamba Tuhan bertengkar. Paulus bilang, Filipi 4 ayat 2. Eudoia kunasihati dan Sinteke kunasihati supaya kalian sehati sepikir dalam Tuhan. Sebab mereka lagi bertengkar. Sesama pekerja. Saudara, kenapa sih terjadi konflik saudara? Itu bisa jadi perbedaan cara pandang. Tadi latar belakang kehidupan kan beda. Betul apa enggak Bapak Ibu? Semua kita beda. Bapaknya beda, ibunya beda. Pola asuhnya beda. Makanannya beda. Itu semua mempengaruhi cara pandang dan pikiran kita Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita punya pendapat yang berbeda, itu sangat manusiawi. Coba bilang, kalau cara pandang berbeda, itu manusiawi. Amin. Hanya seringkali kita besar-besarkan. Padahal sebenarnya beda pandangan, beda pendapat itu biasa, lumrah. Saya dulu ini Bapak Ibu ya, kalau istri saya beda pendapat dengan saya anggap pemberontakan Bapak Ibu. Sebenarnya saya lumrah, betul apa enggak? Lumrah itu beda pendapat. Tapi seringkali dianggap sebuah pertentangan.
Jadi saudara, mari kita mulai belajar. Nanti saya sampaikan ada 3 saudara. Kunci untuk bagaimana kita merespon sebuah konflik supaya kita bisa hidup damai sejahtera. Bergandengan dengan semua orang. Setuju, katakan amin. Nah, jadi selama kita membangun hubungan, maka konflik sangat normal terjadi. Semakin dekat, saudara, semakin besar kemungkinan itu konflik. Saya tidak mungkin konflik dengan Joe Biden. Kenal aja enggak saya? Tetapi dengan pengerja, dengan istri saya, dengan anak saya, dengan jemaat, karena sering ketemu bisa jadi konflik. Semakin dekat hubungan kita Bapak Ibu, semakin besar potensi untuk mengalami yang namanya konflik. Betul Bapak Ibu ya? Jadi saudara, maka begini, saya pengen saya rubah cara berpikir saudara mulai hari. Selama namanya kita membangun hubungan, pasti ada kemungkinan terjadi konflik. Sehingga kalau terjadi konflik Bapak Ibu, jangan itu dianggap sebuah masalah yang sangat besar. Amin Bapak Ibu. Nah, sambil contoh begini. Konflik itu terjadi ya karena perbedaan atas saya ulangi. Konflik itu terjadi karena perbedaan persepsi atas perbedaan, bukan karena perbedaan. Contoh begini. Ayo misalkan anak-anak nih. Ayo anak-anak, kita sekarang hari ini pergi ke mall. Anak saya ada 2. Hore, kita ke mall hari ini. Sekarang udah gak lagi, udah gede. Nggak exciting udah gue bilang ke mall. Ini masih kecil aja anggap saudara. Yang satu pengen ke Lippo Karawaci. Satu pengen ke Ion Mall. Udah mulai nih. Pak, kita ke Lippo Karawaci aja. Yang 2 bilang kita ke Ion aja. Sampai pemilihan saudara, sampai kalau anak saya yang A bilang ke Karawaci, yang B bilang ke Ion, saudara, itu belum terjadi konflik. Jadi konflik itu terjadi bukan karena anak saya yang satu pengen ke Lippo Karawaci, anak yang kedua pengen ke Ion Mall. Bukan itu, tetapi perbedaan persepsi. Anak saya, ngapain sih ke Lippo Karawaci? Emang apa ada di sana? Nah, saudara. Anak nomor B, ngapain sih ke Ion Mall? Emang ada apa di sana? Nah, pada waktu perbedaan persepsi ini terjadi, itulah penyebabnya terjadi konflik. Bisa nangkap masih Bapak Ibu? Jadi konflik terjadi bukan karena perbedaannya, tetapi cara pandang kita atau persepsi kita terhadap sebuah perbedaan pendapat. Itu yang menyebabkan konflik. Ingat tadi kan saya bilang saudara, beda pendapat itu kan biasa, betul apa enggak? Tetapi ketika kita meresponnya dengan lebay, dengan berlebihan, kenapa sih harus ke sana? Ada apa di sana? Pada waktu kita berpikir seperti saudara, itulah terjadinya konflik. Nanti ada dialog, nanti saya minta, tapi nanti. Sambil contoh nanti supaya Bapak Ibu lebih bagaimana kita menyelesaikan konflik. Dan konflik itu terjadi karena hal-hal sepele, saudara. Tetapi kadang-kadang, saudara, mendalam. Karena masing-masing pihak tadi punya cara pandang berbeda-beda. Betul apa enggak? Bagi saya itu biasa. Bagi dia itu sangat berarti. Ingat, saudara. Ketika saya merasa itu biasa, sementara yang lain merasa itu luar biasa, terjadi perbedaan persepsi. Sehingga terjadi konflik, Bapak Ibu. Saudara, pertengkaran dalam rumah tangga, saudara. Banyakan bukan oleh karena perkara-perkara yang besar, betul apa enggak? Yang kecil kok. Perkara kecil kok. Kalau selingkuh ya udah perkara besar lah. Yang kecil-kecil lah, masalah sendal lah,
Masalah sikat gigi lah, salah menempatkan anduk lah, cara makan lah. Kalau itu numpuk, wah ini kayak bom nanti. Kemarin juga begitu. Minggu lalu juga begitu. Tahun lalu juga begitu. Harus kumpulin semua. Karena kita ini bukan balon, Bapak Ibu, bisa meledak. Jadi sudah perbedaan persepsi yang ditabung, tak pernah diselesaikan. Akhirnya terjadilah pertengkaran, saudara. Nih Barnabas, saudara, sama Paulus, hamba Tuhan besar toh? Hamba Tuhan yang besar dua-dua ini. Tapi mereka bertengkar. Gara-gara apa? Oh saudara, aduh kecil sekali masalahnya. Gara-gara Paulus nggak mau dibawa Markus. Barnabas mau bawa Markus. Loh, kecil gak masalahnya saudara? Kecil. Paulus bilang, itu Markus tuh gak setia itu. Barnabas mikir begini, loh kalau dia setia kan bisa dididik dengan baik. Gitu. Gara-gara itu pisah kongsi. Saudara, langsung yang satu ke sana, kamu ke sana. Ini hamba Tuhan besar loh Bapak Ibu. Pecah kongsi. Tapi saudara, saya nggak tahu siapa yang benar. Tapi setelah terjadi perpisahan itu saudara, nama Barnabas tidak ada sampai selama-lamanya di Alkitab. Cuma itu doang. Saya nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah saudara. Sebenarnya saudara, dalam konflik saudara, kan sering dikatakan begini. Kalau kita dulu ESC, Excellence Service Camp, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Coba sekali lagi ulang bersama. Katakan, bukan soal benar atau salah. Kurang kencang suaranya. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Amin saudara. Jadi ketika respon kita berlebihan saudara ya. Nah, jadi Paulus ini konflik dengan Petrus karena menilai Petrus orang yang munafik. Pernah juga Petrus antara ini saudara. Paulus juga bertengkar juga saudara. Karena saudara, itu ternyata Petrus itu begini Bapak Ibu. Sebelumnya dia mau makan sama orang-orang yang bukan orang Israel jadi Kristen. Tapi begitu datang kelompok Yakobus itu, kelompok-kelompok orang Israel yang sudah bertobat, sehingga sejak saat itu saudara, dia tidak mau lagi makan sama orang-orang yang keturunan bukan orang Israel. Paulus bilang ini munafik nih. Tengkar lagi antara Paulus dengan Petrus. Saudara, masalah kecil. Sehingga mereka konflik. Nah, pertanyaannya apakah konflik itu alkitabiah? Saya tanya dulu. Regu A. Konflik itu alkitabiah atau enggak? Ini kayaknya dua kubu nih. Ada yang bilang iya, ada enggak nih. Coba salah jawab juga tetap masuk surga. Saya tanya sekali lagi. Konflik itu alkitabiah atau tidak? Iya, oke. Regu B. Alkitabiah atau tidak? Alkitabiah. Saya tanya sekali lagi. Regu C. Alkitabiah. Oke. Pemusik dulu, tanya dulu. Alkitabiah atau enggak? Saudara, banyak tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan mengalami konflik. Saudara ceritain tadi ya, Abraham, saudara Petrus, macam-macam. So. Banyak yang konflik dalam hidupnya. Sebenarnya Alkitabiah atau enggak Alkitabiah tergantung bagaimana saudara cari solusi setelah terjadi konflik. Itu yang terpenting saudara. Bukan konfliknya yang penting. Tapi apa after konfliknya itu apa yang saudara lakukan. Itu yang paling penting. Yesus sendiri penuh konflik. Sepanjang hidupnya. Konflik terus.
Bahkan sampai kematiannya konflik. Kebangkitannya pun konflik. Ada yang bilang dicuri orang lah, ada pokoknya konflik aja. Tetapi sekalipun dia penuh dengan konflik, tetap Tuhan bisa pakai dalam hidup saudara. Yang penting bagaimana saudara menyelesaikan saudara setiap konflik yang ada dalam hidup saudara. Coba ikuti kata-kata saya. Setiap konflik yang saya alami harus saya selesaikan. Men, itu baru Alkitabiah. Kalau bertengkar doang itu gak Alkitabiah, Bapak Ibu. Tapi kalau ada konflik kita selesaikan, baru Alkitabiah. Kenapa sih Tuhan izinkan ada konflik, saudara? Saya mencatat ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah membawa kedewasaan rohani buat kita, saudara. Jadi kedewasaan rohani, dan yang paling pintar mendewasakan kita adalah pasangan kita, Bapak Ibu. Betul apa enggak? Paling gampang, tiap hari ketemu, satu tempat tidur, bareng-bareng makan, kemanapun bareng. Jadi saudara, paling mudah mendewasakan adalah pasangan kita. Amin apa amin? Yang kedua saudara, manfaat konflik itu adalah supaya kita belajar melihat keunikan ciptaan Tuhan. Oh ternyata istri saya itu seperti ini. Oh ternyata Pak Yurman itu seperti ini. Unik, betul apa enggak? Karena kita unik, karena saya unik istri saya, maka saya nikah dengan dia. Kalau dia laki-laki saya nggak mau nikah dengan dia. Karena beda gitu. Jadi saudara, kita bisa melihat saudara ketika ada konflik, oh iya ya. Berarti setiap manusia itu unik, beda semua. Iya, satu kali saudara istri saya lagi kami diskusi, ada satu orang hamba Tuhan yang meninggal. Itu masing-masing punya pandangan beda-beda. Antara saya dan istri saya berbeda pandangannya. Tapi jangan itu menjadi sumber pertengkaran, betul apa enggak? Saudara? Itu yang paling penting. Saudara. Perbedaan setiap peristiwa karena punya latar belakang berbeda, pola asuh berbeda saudara, maka cara pandangnya pun berbeda. Makanya tahun inilah the year of new paradigm. Tahun paradigma yang baru. Supaya kita bisa melihat bukan seperti yang saya lihat, tapi seperti Tuhan melihat. Itu new paradigm, paradigma yang baru. Kemudian manfaat konflik yang ketiga lah, memuliakan Allah dengan gaya hidup yang penuh kasih, kesatuan dan keharmonisan. Jadi dengan adanya perbedaan kita bisa melihat, oh Tuhan, betapa kayanya perbedaan-perbedaan. Tuhan, aku bersyukur, aku bisa menerima perbedaan karena hatiku penuh dengan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita nggak penuh kasih Tuhan, saudara, kita selalu melihat perbedaan itu suatu ancaman dan suatu hal yang tidak lazim. Padahal perbedaan itulah sesuatu yang wajar. Saudara, kenapa orang mudah konflik, Bapak Ibu? Orang itu mudah konflik kalau masih luka, Bapak Ibu. Betul? Kalau di sini tangan kita luka, saudara, masih sakit banget nih, saudara ya. Tiup anginnya sakit, betul apa enggak? Sakit saudara, kalau luka. Sehingga saudara, orang yang masih terluka Bapak Ibu, itu sangat mudah untuk terjadi konflik. Amin. Makanya saudara, ayo luka-luka di hati kita selesaikan semua. Amin saudara. Kadang-kadang konflik yang enggak terselesaikan itu membuat luka dalam hati kita. Membekas di hati kita. Sehingga saudara, itu membuat apa saudara? Saudara selalu merespon dengan cara yang salah. Melihat sesuatu dengan cara yang selalu aja beda. Pokoknya kalau orang A dia B aja. Karena apa? Luka di hati. Mau nggak kita selesaikan semua luka-luka kita? Amin. Saudara nggak bisa merubah masa lalu saudara, betul apa enggak? Saudara nggak bisa merubah.
Saya kalau bisa, saya ini pengen anak presiden. Nggak ada potongannya jadi anak presiden. Tapi lahir sebagai anak dubes, dukun besar. Bukan duta besar. Gak bersesali. Betul apa enggak? Itu masa lalu. Sekalipun dulu masa lalu kita buruk, masa lalu kita jelek, oh tidak jelek selama-lamanya. Bukan nggak Tuhan bilang begini, siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Apapun masa lalu saudara, tidak menentukan masa depan saudara. Sekalipun masa lalu kita baik, tetapi kalau kita nggak bisa menyelesaikan konflik dalam hidup kita, masa depan kita akan madesu, masa depan suram. Kenapa konflik terus? Dengan siapa ada konflik? Kalau ada konflik nggak diselesaikan. Tapi sekalipun masa lalu kita kelam, Paulus masa lalunya kelam apa enggak? Iya kelam sekali, pembunuh. Dia menyaksikan Stefanus dibunuh loh Bapak Ibu. Dia punya license to kill. Dapat dari imam besar. Siapa saja, termasuk saudara. Waktu dia mau menganiaya saudara, Tuhan datangi dia, betul enggak? Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Perjumpaannya dengan Tuhan lah merubah seluruh kehidupannya. Pertanyaan saya, apakah setelah dia mengalami lahir baru nggak konflik lagi? Masih konflik Bapak Ibu. Jadi saudara, sudahlah. Kalau ada konflik itu cukup diselesaikan. Katakan amin. Nah sekarang penyelesaian konflik. Saya undang Pak Yurman Sababunetti ke depan. Ini saat yang penting. Coba kasih mikrofon, dia bisa pegang satu ya. Masih dialog satu ya? Ya. Sebentar dulu. Penyelesaian konflik yang pertama namanya avoid, menghindar. Saya saudara, tipe saya karena begini, saya memikir bahwa konflik itu tidak pantas. Sehingga kalau ada konflik selalu saya menghindar. Kalau istri saya beda, dia hadapi, maju tak gentar. Membela yang benar. Kalau saya mendingan mundur. Ternyata saudara, itu gak bagus. Justru konflik harus dihadapi. Katakan amin. Nah karena gini saudara, orang ini mikir gini, menganggap bahwa konflik itu negatif, sehingga udahlah ngapain lah, gak usah. Sing waras ngalah katanya. Bukan maksudnya kita nggak perlu ngalah, perlu Bapak Ibu. Yang kedua, melarikan diri, tidak mau bertemu, tidak mau berbicara lagi, diam-diaman. Nah kita dengarkan dulu. Ayo silakan. Jadi mereka ini mau liburan. Silakan Bu Neti, Pak Yurman. Sayang, bulan 6 ini kan anak-anak libur nih. Ya. Jadwal kita kemana ya? Kita liburan? Ya gimana, terserah Papa aja gimana. Rencanamu kemana kita untuk bulan 6 ini? Ke Bali aja yuk. Ke Medan aja. Kok Medan? Apaan sih? Avoid, menghindar. Saudara, kalau saudara menyelesaikan masalah dengan avoid, pertanyaan saya, selesai nggak masalahnya? Sebab mereka berpikir gini, orang avoid mikir gini, nanti juga selesai. Siapa bilang selesai? Itu membekas di hati. Amin saudara. Seringkali kalau ada masalah kita malah ya sudahlah, dumel di dalam, ngerundel di dalam. Itu namanya avoid, menghindar. Ini sama-sama pergi, dia pergi. Nah sekarang kita lihat yang kedua. Sebentar. Wah ini gak mau. Begitu ada konflik, yang pertama menghindar, yang kedua attack, langsung menyerang. Nah coba kita dengarkan dulu, menyerang.
kembali dari dialog kedua. Ya, sayang, rencana kita bulan 6 ini liburan mau kemana kita? Ke Bali aja gimana? Ah, enggak lah, ke Medan aja. Lahir di Medan, gede di Medan, sekolah sampai kuliah, bahkan nikah juga kita di Medan. Apa nggak ada tempat yang lain? Kalau balik ke Medan itu namanya kita mudik, pulang kampung, bukan liburan. Lah, kamu sendiri, bukankah tahun lalu kita ke Bali? Ini ke Bali lagi, mikir dong, kenapa ke Bali-Bali terus? Ya suka-sukanya aku lah, udah terserah deh ah. Ya udah. Attack, menyerang. Saya tanya, kira-kira ada nggak di sini antara keluarga seperti ini? Jangan bilang banyak, ada. Langsung menyerang. Nah, kenapa menyerang, saudara? Begini, orang yang berpikir konflik adalah ancaman. Oh, ngapain sih ke Bali? Ini juga ngapain sih ke Medan? Ancaman. Akibatnya menyerang, marah, memukul, menyiksa, bahkan bisa membunuh, Bapak Ibu. Jadi dia melihat konflik sebuah ancaman. Yang kedua, orang ini tidak peduli dengan perasaan orang lain. Pokoknya apa yang maunya harus dilakukan. Attack. Dan yang ketiga, kalau pertama tadi pasif, ya sudahlah, gerundel, pasif dia. Yang kedua agresif, karena dia memandang konflik adalah sebuah ancaman. Saya mau tanya, cara avoid dan attack bagus apa enggak? Pertanyaan saya, menyelesaikan konflik atau tidak? Yang pertama tadi terjadi perang dingin. Yang kedua itu perang Bruto Yudo. Sekarang mau saya tawarkan yang ketiga. Coba silakan. Sayang, rencana bulan 6 ini kita mau liburan kemana? Ke Bali ya Oh, Pak. lah kenapa? Ke Medan aja lah. Aduh, ke Medan. Gimana sih? Kan aku lahirnya di Medan, gede di Medan, sekolah, nikah, apa-apa tuh di Medan. Bahkan orang tua kita sampai sekarang ada di Medan. Kalau kita ke sana lagi, ya kayak pulang kampung. Justru itu sebenarnya begini. Kalau kita lihat kan orang tua kita sudah tua, udah berumur. Ada baiknya kita ngunjungi orang tua, kemudian kita berlibur di Medan. Jadi sambil menyenangkan orang tua, kita bisa berlibur. Nah, sebenarnya maksudmu ke Bali itu sampai 2 kali apa sih? Gini loh. Kamu ganteng deh hari ini. Wes, udah dari sononya. Terima kasih. Gini loh. Kan tahun lalu waktu kita ke Bali itu, kan ada tuh satu tempat objek wisata itu aku sama anak-anak dan kita semua tuh kan kita belum sempat ke situ karena keburu. Jadi makanya tuh aku pengen banget dan anak-anak juga kemarin udah sounding kok. Memang mereka mau ke situ lagi gitu. Oh, loh, jadi maksudnya gitu. Iya. Gini aja deh, tahun ini kita ke Medan dulu. Yang penting kita sepakat, berkat Tuhan mengalir, tahun depan kita ke Bali. Yes, Oke, iya bener ya. Oh, iya, oke. Sepakat Bener ya? Iya. Oke. Kita pulang bareng nih. Iya, pulang. Oh iya, iya. Terima kasih. Oke. Itu namanya accomplish, Bapak Ibu. Menyelesaikan konflik. Sebab konflik itu terjadi bukan karena perbedaannya, tetapi perbedaan persepsi terhadap perbedaan itu sendiri. Sehingga terjadi konflik. Kalau dia tahu tadi bahwa ke Medan karena orang tua memang sudah tua. Kan sedikit dingin hatinya Bu Neti tadi. Betul apa enggak Bu Neti? Oh iya benar juga ya. Kayak saya misalkan. Ibu mertua saya udah 95 tahun. Ayo kita ke Medan dulu ya, Mah. Mungkin demi saya jelaskan gini, ibu mertua kan udah tua. Mumpung dia masih sehat, kita bisa jalan-jalan. Amin Bapak Ibu. Jadi fokusnya kalau ada konflik, accomplish, yaitu menyelesaikan. Jadi gini saudara, harus diselesaikan dengan berbicara, diskusi dan negosiasi. Men Bapak Ibu. Ya, mulai hari ini kalau ada konflik, jangan pakai avoid. Apalagi attack, tapi pakai dengan accomplish. Selesaikan. Amin, amin. Nah, yang pertama pikir bahwa konflik harus diselesaikan. Yang kedua, saudara, ini sifatnya asertif.
Karena apa saudara? Asertif itu mencari solusi pada waktu terjadi konflik saudara. Bukan mempertahankan diri masing-masing. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat saudara. Sebentar. Nah, di dalam penyelesaian kita mau ada metodenya. Ini dalam tadi kan dia kan komplis Bapak Ibu ya. Ada dua metode, bisa pakai yang namanya resolusi atau rekonsiliasi Bapak Ibu. Kalau resolusi fokus kepada masalah, siapa benar siapa salah. Saya mau tanya saudara, ada nggak orang mau disalahkan? Kalau metode komplisnya adalah resolusi, bisa menimbulkan luka kembali. Kamu yang salah. Ngapain sih kamu ke Bali? Wong mama kok sak tua gitu, kok pengen ke Bali aja. Nah, itu namanya saudara benar salah. Proses lama mungkin nggak selesai. Kalau dalam menyelesaikan masalah kita pakai resolusi, ada selalu merasa disalahkan. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Waktunya udah habis sebentar dikit lagi. Tetapi ada yang namanya rekonsiliasi. Nah, fokusnya bukan masalah tapi relasi. Amin Bapak Ibu. Wong istriku kok masa sih kayak gitu. Teman seperjuangan dari susah, sangat susah, sekarang sudah seperti ini. Wong dia kan istri saya. Relasi, fokusnya relasi. Kalau fokus relasi saudara, kasih menutupi banyak dosa. Betul apa enggak? Kalau fokusnya kita membangun relasi saudara, maka isinya pengampunan. Ya sudah nggak apa-apa deh. Walaupun saya terluka awalnya gara-gara perbuatan dia. Toh dia tetap istri saya. Ada yang saudara pernah lihat begini saudara ya? Coba buat tangan begini semua. Tekuk jari tengah sama jari manis. Coba, ini adalah orang tua. Betul? Ya benar ya? Suatu saat kita pasti ninggalin orang tua. Iya betul apa enggak? Ini anak-anak kita. Saudara kita. Pasti kita berpisah. Tapi, coba kelingking, coba angkat Bapak Ibu. Ayo angkat kelingkingnya. Angkat. Perintahkan dalam nama Yesus. Oh jadi mana? Saya salah. Begini ya, benar ya? Oh ya saya salah Bapak Ibu, maaf. Sudah lupa TC 07 saya. Sorry, begini. Ini anak-anak akan pisah dengan kita, betul apa enggak? Ini orang tua, ini saudara kita. Tapi saudara, jari manis itu sebenarnya kenapa ada di jari manis taruh cincin. Saudara. Coba angkat jari manisnya. Perintahkan dalam nama Yesus. Saudara kan punya kuasa, cepat perintahkan. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Itu sebabnya saudara, kalau konflik dengan istri, udahlah fokus relasi saja. Amin. Karena kita tidak terpisahkan oleh apapun kecuali kematian. Katakan amin. Maaf, tadi saya salah, sudah salah sedikit. Jadi saudara, karena fokusnya, akomplisinya, penyelesaian adalah rekonsiliasi, fokusnya relasi, dan maka akibatnya apa? Pengampunan. Prosesnya jauh lebih cepat. Karena tidak membahas masalahnya lagi. Amin saudara. Ini terakhir. Dikatakan, when we focus on reconciliation, the problem loses significance and often become irrelevant. Jadi pada waktu kita fokus bangun relasi dengan pasangan kita, saudara, maka problem yang tadi besar menjadi tidak berarti dan menjadi nggak relevan. Tetapi kalau fokusnya saudara adalah resolusi, itu saudara, problem tetap relevan. Karena fokusnya selalu siapa benar siapa salah. Amin Bapak Ibu. Ayo mulai hari ini Bapak Ibu, kalau ada persoalan jangan avoid. Amin. Jangan attack, tapi accomplish. Sekalipun accomplish, saudara pilih
rekonsiliasi, bukan resolusi. Saya akan melihat, saudara, kita akan melihat, saudara, keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan dengan teman-teman kita pulihkan oleh Tuhan. Sebab saudara berhubungan dengan orang-orang yang tidak sempurna, maka sesaat pasti saudara terjadi konflik. Kalau ada konflik, jangan pergi. Amin. Jangan pergi. Apalagi menyerang. Carilah solusi untuk kita carilah rekonsiliasi supaya hubungan kita dipulihkan kembali. Kita naikkan pujian, mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Katakan mengasihi, mengasihi. Tuhan lebih dulu. Bapak Ibu semua dalam sikap doa Bapak Ibu, biar musyikan pujian ini. Konflik Bapak Ibu bisa terjadi kapan saja. Setiap saat bisa terjadi konflik. Sebab kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak sempurna. Kalau engkau mengalami konflik, jangan avoid, jangan lari dari masalah itu.